Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sobat Hima TV berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, tepat di kesempatan Ahad 7 Mei 2023. Kembali kita bersama dalam kajian kitab Fathur Rabbani, tentu saja bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carampinggan Indramayu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kesempatan pada malam hari ini. Salat serta salam semoga juga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini Pondok Pesantren Carampinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan adapun untuk tata cara pendaftarannya, Sobat Hima TV bisa datang langsung di Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carampinggan atau daftar secara online. Dan untuk link pendaftarannya sudah bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube. Dan pemirsa, perlu diketahui bahwa saat ini di Pondok Pesantren Carampinggan Sukagumi Wang Indramayu sudah memulai aktif kegiatan pembelajaran, baik yang bersifat di kepesantrenan maupun pembelajaran yang bersifat pendidikan formal. Pembelajaran di sini mulai berbagai pendekatan, yaitu ada Madrasah Arubiyah, Dirosah Qur'aniyah, Tahfizul Quran, dan juga ada ngaji sorogan. Pondok pesantren ini menerapkan juga beberapa kajian, diantaranya kajian kitab kuning seperti Nahu, Sorok, Fikih, bahkan juga ada kitab Tasawuf. Peserta didik juga dilengkapi dengan kegiatan life skill, diantaranya berceramah, diskusi, dan bahkan juga ada istighosah harian wamima. Seperti halnya sekolah yang lain, di sini juga dilengkapi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dan malam hari ini seorang pegiat sastra dari Bandung bernama Revina Sanjaya akan membawakan sebuah gelombang cinta dengan judul Ini Maksudnya Apa. Dan malam hari ini juga kita sangat berbahagia sekali di mana apresiator virtual juga akan bersama kita, yakni YFK Lahia atau yang kita kenal dengan Prof Hans, sudah bergabung bersama kita di virtual. Mudah-mudahan nanti kita akan banyak menimba ilmu dari beliau. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung bergabung bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk mulai kajian kitab Fathur Rabbani pada hari ini Ahad 7 Mei 2023. Kepada Buya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan halaman 257 di buku saya. Di Wafkar halaman berapa? 206 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailaka, dungulah kamu, betapa bodohnya kamu. Wailak, ya, cilakalah kamu. Tadai annaka sufi, engkau mengaku dirimu seorang sufi. Goblok kamu itu ngaku-ngaku jadi sufi, mengklaim hatimu jernih. Sufi itu jernih, hatimu bening, mengaku seperti itu. Wa anta kadarun, padahal hatimu keruh. Kamu mengklaim hatimu bening, nyatanya hatimu keruh. Keruh itu butek. Bahasa Indramayunya, Cirebonnya namanya butek, keruh. As-sufi, kata sufi, seorang tasawuf, itu dari kosakata sofa. Min sofa, dari kata sofa, yasfu, artinya bening atau jernih, yaitu sofa batinuhu wa dhahiruhu, yang jernih lahirnya dan batinnya. Itulah seorang sufi, jernih
yaitu bimutaba'ati kitabillah azza wa jalla, dengan mengikuti tuntunan kitab suci Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan juga mengikuti sunnah rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakullama izdada safa'uhu, manakala kejernihannya semakin bertambah sempurna, semakin jernih, kharaja min bahri wujudihi, dia akan keluar dari lautan keberadaannya. Apa maksudnya lautan keberadaan? Artinya dia akan mencapai tingkat fana. Karena air itu jernih sehingga batu yang di dalam kelihatan, air ikan yang ada di dalam air kelihatan bening, jernih, terang benderang, seolah-olah air itu tidak ada. Saking beningnya, maka semakin bersih hatimu, semakin mendekati tingkat kefanaan. Tingkat kefanaan itu artinya sudah tidak ada ombak, tidak ada gelombang, tidak ada riak, tidak ada kekeruhan. Udah hidupnya nyaman, tenang, damai. Tidak pernah diombang-ambingkan oleh emosi, tidak pernah merasakan kecewa, gelisah, takut, cemas, nggak ada. Untuk menguji Pak Afkar ini sudah fana belum, kita uji. Ketika engkau disanjung, seneng nggak? Berarti masih ada. Dicaci maki marah nggak? Berarti masih ada. Punya utang banyak, bisa tidur nggak? Berarti masih ada, masih terganggu dengan itulah. Kekeruhan hati itu adalah karena terlalu banyak sampah-sampah yang disimpan. Ya, kegagalan masa lalu masih disimpan. Surat cintamu dulu waktu remaja yang pernah disobek-sobek oleh perempuan yang kau cintai masih disimpan. Dipremanin orang masih ingat. Mobil hilang masih ingat. Padahal sudah 10 tahun yang lalu. Ngapain kau simpan? Buang, itu semuanya sampah, membuat hatimu menjadi bau busuk kok. Itu aja persoalannya. Nah, ini tidak sedikit. Kenapa beliau mengatakan demikian? Abad kelima mengatakan seperti itu. Ternyata sampai sekarang betul masih banyak orang yang belum benar ngaku benar. Banyak orang yang hatinya masih keruh ngakunya sudah bening. Banyak orang masih melakukan kemaksiatan ngakunya jadi waliullah. Betul nggak? Iya. Lalu di ujungnya apa? Menyesatkan. Awalnya iya bimbing, kasih wiridan, suruh puasa. Nanti akhirnya diseret pelan-pelan mencari merah delima. Menggandakan uang. Terjadi enggak? Terjadi enggak? Ya. Uang digandakan. Masuk akal. Dengan wiridan lagi. Ya, dengan baca-baca ayat Quran lagi. Sampai sekarang masih banyak yang masih wiridan di sana. Di apa? Desa apa namanya tuh? Gerobogan apa? Yang menggandakan uang tuh. Probolinggo kayaknya. Probolinggo. Iya. Ya, masih banyak yang nggak pulang-pulang. Nah itulah makanya akan keluar dari keberadaannya menjadi tiada. Wa yatruku iradatahu wa ikhtiyarahu wa masyiatahu min safai qalbihi, dan dia akan meninggalkan. Orang yang hatinya jernih sudah menjadi sufi itu
Kalau semakin jernih, semakin bening hatinya, dia akan sampai pada tingkat fana, ketiadaan, wa yatruku iradatu, dan akan meninggalkan kehendaknya, keinginannya, sudah tidak lagi punya keinginan. Wakhtiyarahu, dan juga dia akan meninggalkan pilihannya. Dia tidak lagi mau memilih apapun. Wa masyiatahu, dan kehendak-kehendaknya, rencananya, tujuannya apa. Jadi akan meninggalkan keinginannya, pilihannya, dan kehendaknya, kemauannya. Selesai. Jadi maksudnya gimana meninggalkan itu? Sejak itulah seorang sufi kalau sudah mencapai level fana, dia sudah tidak lagi punya keinginan apa-apa. Ketika ditanya, Anda ingin apa? Jawab dia, aku tidak ingin apa-apa. Jadi apa yang Anda inginkan? Yang saya inginkan apa saja yang diinginkan oleh Tuhanku. Udah paham? Ketika dia suruh milih, silakan milih yang mana yang kau pilih. Umpamanya dia cari jodoh, dikasihkan dua alternatif, dua perempuan yang cantik jelita, silakan milih yang mana. Dia akan mengatakan, aku tidak memilih. Maksudnya apa? Aku akan memilih apa yang dipilih oleh Tuhan. Saya sering mengatakan, ketika ikhtiar itu dianggapnya wajib dalam beragama Islam, tapi kan wajib ikhtiar, ya pernah dengar nggak? Iya. Wajib ikhtiar, oke deh. Kalau memang ikhtiar itu wajib, ya udah, saya pun akan menjalani kewajiban ikhtiar. Lalu setelah itu, lalu saya ditanya, apa pilihanmu, wahai Buya Sakur? Apa pilihanmu? Maka akan kujawab, pilihanku adalah tidak memilih. Tidak memilih adalah sebagai satu pilihan. Kenapa? Aku merasa bodoh, aku tidak tahu apa-apa, yang mengerti hanya Tuhanku, maka kuserahkan yang memilih adalah Tuhanku yang maha mengetahui. Apapun yang jadi pilihan Tuhan, itu pasti yang terbaik untuk diriku. Itu orang sufi itu begitu bilangnya. Ya, bukan berarti tidak mau makan atau minum, bukan. Tapi artinya apapun yang jadi pilihan Tuhan, itulah yang dia yakini, itu yang terbaik. Jadi dia sudah tidak ingin apa-apa, tidak memilih apa-apa, dan tidak ingin apa-apa. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah saja. Sekali lagi, dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih duit sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang, nyaman nggak? Orang yang hati seperti itu, hatinya damai nggak? Damai. Nggak dapat suami, alhamdulillah. Ketemu sama pacar, ngajak kawin, dapat suami, suaminya pacaran lagi. Jadi artinya di dunia ini selalu bahagia, selalu bahagia dan selalu alhamdulillah. Itulah mereka kekasih-kekasih Tuhan itu. Dan nanti penampilannya orang-orang yang hebat seperti itu, kamu tidak akan bisa mendeteksinya kamu. Karena Anda salah persepsi sejak awal. Karena menuduh orang, menduga orang-orang hebat kasih Tuhan itu selalu diembel-embeli dengan kesaktian, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menggandakan uang. Iya kan? Iya. Ya, itu persalahan. Ya, ini sudah lama tertanam pikiran seperti itu tuh. Yang suka sembar-sembur kayak ulah dumung. Ngerti sama sembur ulah dumung? Tukang jampi kah? Iya kan seperti itu.
Oke. Min safai qalbihi, karena jernihnya hati itu. Asasul khair, jadi dasar dari kebaikan itu adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa fi'lihi. Ada catatan penting di sini, bahwa dasar kebaikan itu awalnya kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad dalam perbuatan dan perkataannya. Betul, karena dia itu sebagai sampel. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam perilaku Nabi itu terdapat teladan yang baik buat kamu. Tetapi kita yang sekarang, bagaimana untuk mengetahuinya? Kan sudah meninggal, udah 1400 tahun. Ya sekarang kan 1444 ya. Dari hijrah, berarti kan sudah 1400 tahun yang lalu. Apalagi bagaimana Nabi cebok, bagaimana Nabi kencing, bagaimana kami berbicara. Nabi sholat saja kita tidak tahu kok, yang merupakan rukun Islam yang paling penting, arkanul Islam. Sholat itu rukun Islam paling penting. Siapa yang tahu persis Nabi sholatnya gimana? Apa digoyang-goyang nunjuknya? Apa lurus saja? Apakah asyhadu langsung? Apa pada waktu illa? Asyhadu alla ilaha illallah. Beragam. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang asyhadu itu ngacung, ada yang digoyang-goyang, betul nggak? Nah Nabi gimana? Lah, ini apalagi bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi memperlakukan istrinya, itu sebagai contoh. Ya kita dari mana tahunya? Ya dari hadis. Hadisnya beragam lagi, katanya. Nah itulah persoalannya. Jadi maksud saya bilang begini nih, jangan mengklaim Anda paling tahu dalam beragama. Sekalipun Anda sholat dan berdasarkan fikihnya, jangan mengklaim sholat itu pasti diterima dapat pahala. Cobalah rendahkan hatimu di hadapan Tuhanmu itu. Wahai Tuhanku, mohon sholatku kau perkenan dapat kau terima. Itu dong. Rabbana taqabbal minna sholatan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhanmu. Itu saja. Jangan mengklaim inilah yang paling benar. Nggak bisa. Iya, kita ngaku benar aja susah kok. Betul nggak? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkan agama faqad haddamadin. Menghancurkan agama. Betapa pentingnya agama, pentingnya sholat dalam beragama. Kita tidak tahu Nabi bagaimana sholatnya kok. Buktinya Imam Syafi'i bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai basmalah Fatihahnya, betul nggak? Imam Maliki tidak pakai basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh baca basmalah. Imam Ibnu Hanbal baca basmalahnya pelan, alhamdulillahnya bacanya keras. Mazhab yang lain ada yang tidak baca Fatihah, langsung baca kulhu, nggak ada masalah. Jadi Nabi gimana sholatnya? Ya itulah persoalannya. Jadi sudahlah, ya. Kamu punya hati. Hanya engkau sendiri yang tahu. Kamu itu orang baik atau orang jahat. Hanya kamu yang tahu maksudmu baik atau tidak. Kamu yang tahu dan Tuhanmu. Itu aja persoalannya. Dan nanti di penghujungnya, apapun agamamu. Ini bukan kata saya, kata Al-Quran ini. Mau percaya silakan nggak? Ya udah saya mah. Mau percaya nggak? Begini bunyinya. Innalladzina amanu, orang yang beriman, maksudnya orang Islam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wasabiuna, dan agama Paseban. Wan Nasara, dan orang Nasrani, orang Kristen. Wal Majus, dan orang Majusi. Walladzina asyraku, dan para penyembah berhala. Siapa mereka yang bakal selamat bisa masuk surga?
Dijawab oleh Allah, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Yang menentukan selamat atau tidak Allah yang menentukan, bukan kamu yang menentukan. Juga tidak di sini. Kapan? Di hari akhirat. Jadi itulah saya minta, rendahkan hatimu kepada Tuhanmu. Malah kalau Anda sudah hatinya jernih, saya tidak hanya menganjurkan untuk mengikhlaskan amalmu untuk Tuhanmu. Nggak ada apa-apanya itu mah. Berusahalah berbuat baik, tidak dipamerkan kepada orang lain. Sebab kita berbuat baik juga kalau ada tujuan pamer ceritanya lain. Betul nggak? Ya, apalagi bawa wartawan. Difoto, diekspos, sharekan di koran, itu mah kampanye namanya. Cari suara. Iya kan? Kalau hatimu sudah bersih, seorang sufi, Anda ketika berbuat baik, Anda tidak merasa bangga apapun dengan kebaikanmu. Dan Anda pasti tidak akan menagih, mengungkit-ungkit jasamu kepada orang yang kau baiki. Dengan hatimu yang jernih, engkau akan berterima kasih kepada Tuhanmu. Wahai Tuhanku, aku sangat berterima kasih karena aku telah dijadikan alat oleh Engkau untuk menyampaikan kebaikan-kebaikanmu. Dijadikan media untuk menyampaikan kebaikan-kebaikanmu. Paham nggak? Bagi kamu yang mengklaim di dunia banyak berbuat baik, dan ini kebanyakan petani orang Indramayu, kau merasa bangga dengan kebaikanmu, membantu anak-anak yatim. Oke, saya nanya, bibit padi yang kau tanam dapat bikinannya siapa? Sawah yang kau garap tanahnya dapat bikinannya siapa? Hujan turun dari langit yang menurunkan siapa? Yang menumbuhkan padi siapa? Yang memberi panas matahari siapa? Sampai ujungnya yang membuat tanganmu siapa? Di mana kamu? Kamu bukan apa-apa kok. Paham? Paham nggak? Itulah orang ngaji sudah nggak ada boro-boro menagih kebaikan, boro-boro. Jadi pada akhirnya nanti setiap orang yang berbuat baik dan masih merasa berbuat baik, satu, Anda pernah berbuat baik nggak? Pernah berbuat baik nggak? Masih ingat nggak? Itu pertanda amalmu belum diterima. Betul nggak? Itu satu. Dan kedua, bahwa ketika engkau masih mengingat kebaikanmu, kapan-kapan engkau akan mengungkit kebaikanmu itu. Saudara lupa ya, dulu 10 tahun ada ikut makan di rumah saya itu. Ya kan? Kalau nggak gue tulungi, lu udah mampus dari dulu. Itulah kita mengungkit kebaikan-kebaikan orang semacam itu. Jadi pada akhirnya udah gitu saja, ini waktu udah mepet banget ya. Iya, udah lewat. Oke deh. Jadi gitu aja lah kira-kira. Orang yang fana itu sudah tidak ada. Sudah tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah ketika dicaci maki, dipuji nggak tersinggung. Ketika berbuat baik pun tidak pernah merasa berjasa, malah justru dia berterima kasih dijadikan perantara, mediator untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemirsa, kajian malam ini berkaitan dengan tema besar kekasih-kekasih Tuhan. Memang sulit ya untuk menjadikan diri kita sebagai seorang tasawuf, karena orang tasawuf adalah bening hatinya dan lahir batinnya. Dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, tentu berkaitan dengan hal-hal yang dalam hidupnya ini semakin bening, semakin mendekatkan diri kepada kefanaan. Apa itu kefanaan? Hatinya damai, fana dari ketiadaan, tiadaan dari keinginan-keinginan, ingin dilihat orang, ingin dilihat kemampuannya, dan seterusnya dan seterusnya. Hati kita memang keruh,
Mengapa menyebabkan hati kita keruh? Karena banyak menyimpan kegagalan-kegagalan, banyak menyimpan masalah-masalah. Oleh karena itu, agar bening, hilangkan semua kegagalan-kegagalan masalah. Jangan kau pikirkan lagi. Jangan seolah-olah kita paling tahu dalam beragama, karena kita masih mengatakan itu katanya dan katanya. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Itu sekilas catatan singkat, Kang Afkar. Baik, domain yang disampaikan Buya Syakur pada kajian malam hari ini adalah tentang sufi, dan itu banyak sekali bagaimana mendefinisikan sufi secara real, secara jelas, dan hari ini tentu saja kita akan perluas makna itu dalam bentuk dialog. Dan untuk yang pertama ini saya berikan waktu kepada yang hadir di sini di GSK, dan dipersilakan bagi yang akan bertanya untuk menyebutkan nama dan juga asalnya. Silakan, satu orang penanya sebelum kita ke virtual. Oh iya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Bu ya, pada baris kedua dalam kitab yang saya punya, Syiakul Kalam yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, fakullama izdada sofa'uhu kharaja min bahri wujudihi wa yatraku iradatihi wa ikhtiyarahu wa masyiatahu min safai qalbi. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentasbihkan wujud dunia ini atau wujudnya kita ini dengan lautan-lautan. Nah, barangkali Buya bisa menjelaskan secara detail. Kemudian yang kedua, dalam bentuk atau identifikasi terhadap orang-orang sufi dulu, ketika berbicara seorang sufi, figurnya itu kira-kira dalam pikiran saya pakai sarungnya kumuh, pakai sandal bakyak, atau sandalnya ini yang sebelah kanan merah, sebelah kiri. Terus nggak mandi ya? Nggak mandi, nggak keramas seperti itu. Nah, apakah figur seorang sufi yang ditampilkan oleh ilmu-ilmu tasawuf termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini seperti itu? Bukankah sufi itu kan kalau didefinisikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti termasuk orang-orang yang cemerlang dalam pikirannya, dalam visi dan misi hidupnya. Mungkin itu saja Bu ya, dua saja. Nah, dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat dipastikan adalah seorang sufi itu bukan orang yang meninggalkan syariat, malah justru dia itu orang yang paling konsisten bersyariat. Sebab walau bagaimanapun syariat itu adalah pintu gerbang menuju tarekat hakikat ma'rifat, itu pintu gerbangnya syariat. Jadi bohong, jangan percaya kalau ada orang mengatakan tanpa melalui syariat kita bisa langsung ma'rifat, bohong. Iya. Kalau ada orang masuk rumah tidak lewat pintu, lewat mana? Jendela. Kalau orang masuk rumah lewat jendela namanya apa? Ya udah. Iya dong. Yang nggak mungkin dong seorang itu satu. Yang kedua, seorang kekasih Tuhan itu dipastikan pasti jenius, pasti cerdas, pasti sangat sensitif, pasti sangat peka perasaannya. Iya, nggak mungkin kekasih Tuhan goblok tuh. Betul nggak? Masa waliullah goblok? Ya nggak mungkin dong, pasti cerdas. Iya, tapi tetap aja seorang wali Allah pasti dia tidak akan sombong dengan kecerdasannya. Dia akan tentu pasti akan rendah hati. Tetapi dia pasti cerdas. Ya kalau saya diizinkan, kalau diperkenankan ya seorang sufi yang benar-benar sufi ya waliullah. Itu ya IQ-nya ya di atas 130. Ya,
sama dengan Einstein. Jangan-jangan dia waliullah juga. Atau Tesla barangkali. Mungkin juga. Mengapa tidak? Sebab seorang wali itu penampilannya bukan pakai sarung, ya, kemudian topongnya yang topong hitam yang pernah dicuci udah merah gitu ya, udah banyak dakinya, yang enggak juga. Seorang sufi bisa berupa seorang jenderal bintang 4, seorang sufi bisa menjadi seorang presiden, bisa menjadi gubernur, iya, gajinya nggak diambil, disodokokan untuk rakyatnya. Ada nggak? Ya. Ada nggak pejabat yang tidak mau terima gaji? Ya iya kan. Itu kan salah satu bukti. Dia mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Jadi wali itu bisa jenderal, bisa menteri, bisa presiden, bisa raja. Ya, nggak ada urusan. Bisa tukang beca. Iya, bisa kiai. Ya kan begitu. Nah, jadi artinya bahwa ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu hari mencari wali, formasi wali abdalnya kurang satu. Ya, ada wali abdal sudah meninggal dunia, penggantinya nggak ketemu. Beliau mencari di kalangan para ulama yang berjubah, yang bersorban, yang bawa tasbih, nggak ketemu. Ya, akhirnya dia menemukan ciri-ciri dari wajahnya, dari perilakunya, ucapannya, seorang anak muda dan beragama Kristen. Pernah dengar nggak? Iya. Cerita ini pernah dengar, populer kan? Beragama Kristen, bukan Muslim. Dia yang dibina untuk menjadi wali abdal. Jadi artinya kalau sudah urusan kekasih Tuhan, itu mungkin sudah lintas sekterianisme ya, lintas madhab, betul nggak? Bahkan lintas syariat. Sebab nanti pada penghujungnya mah ya Tuhan kita sama kok. Itu pada akhirnya mah. Tapi ya nanti kata Buya agama sama, nanti ribut lagi udah bingung sama. Nanti bingung. Ya udahlah seperti itu. Nah, kemudian kenapa lautan keberadaan min bahari wujudi? Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani ini namanya tasbih maklub? Tasbih maklub itu adalah musyabah dan musyabah bihi dibalik lalu menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, biasanya begitu. Jadi asalnya wujuduna kal bahri, keberadaan kita di dunia ini seperti lautan. Ada gelombangnya, ada ombaknya, ada riaknya, ada badainya dan sebagainya. Dan di dalamnya mengandung kehidupan yang luar biasa. Bahkan binatang-binatang tuh banyak yang di laut, banyak yang di darat. Ragamnya banyak di mana? Jenisnya, jumlahnya, ya ternyata manusia kan seperti itu. Jadi kehidupan seperti lautan. Makanya bahtera, kehidupan rumah, bahtera itu kan lautan. Ya, jadi diibaratkan seperti kapal kehidupan ini. Ya, dan dimensi waktu ruangan yang kita tinggali ini adalah sebagai lautan. Jadi artinya seseorang itu kalau hati semakin jernih, maka keberadaannya yang seperti lautan itu akan hilang. Dia sudah lagi tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak memilih apa-apa. Semuanya serahkan, yang penting aku siap menerima apa yang Allah pilihkan. Mau kawin enggak? Mau. Seperti apa perempuan yang kau inginkan? Yang penting asal perempuan. Ya. Ya Allah, aku minta punya istri yang penting perempuan. Pokoknya terserah Allah milih, yang penting perempuan. Mau makan enggak? Saya tidak milih apa sambal goreng, dendeng, bergedel, enggak. Terserah Allah. Yang penting bisa mengenyangkan.
Perlu rumah gak? Yang harga berapa miliar? Tipenya tipe berapa? Yang penting tidak kebocoran. Ketika kehidupanmu standarnya terendah, ketahuilah betapa murah meriahnya biaya kehidupan ini. Makasih, gitu aja. Murah meriah. Yang menyebabkan hidupmu jadi susah adalah karena keinginanmu. Iya, berapapun hartamu, kalau engkau tidak mengendalikan keinginanmu, nggak akan pernah cukup kok. Setuju? Setuju. Iya, kita. Oke. Ya, demikian pemaparan yang disampaikan Buya Syakur atas pertanyaan dari Kiai Haji Shihab tentang bagaimana gambaran sufi yang sebenarnya. Baik, kita akan masuk pada sesi berikutnya, yakni sesi pembacaan gelombang cinta. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami ada Mbak Revina Senjaya dari Bandung. Selamat malam Mbak Revina. Iya, selamat malam. Ya, bersyukur sekali malam hari ini kami dari tim Mia bisa bergabung kembali dengan Mbak Revina untuk membacakan gelombang cinta. Dan ini sudah kali ketiga Mbak Revina untuk membacakan gelombang cinta. Dan kali ini judul yang akan dibacakan gelombang cintanya adalah "Ini maksudnya apa?". Baik, kita akan langsung dengarkan saja Revina Senjaya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin untuk membacakan karya yang luar biasa ya. Ini maksudnya apa? Mulai sekarang, aku sudah paham dan mengerti bahwa kebahagiaan itu terletak pada kemampuan untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang selalu muncul dalam diriku. Bila keinginan tidak dikendalikan, maka berapapun harta yang kumiliki tidak akan pernah cukup. Berbagai sikap yang pernah diperlihatkan oleh teman lelakimu kepadaku sudah sangat cukup jelas, sehingga tidak perlu lagi pernyataan-pernyataan formal. Bahkan segera aku harus dapat merespon dengan pasti, dan sudah bukan saatnya lagi aku berpura-pura tidak mengerti, sehingga terpaksa aku katakan kepada lelaki yang tergila-gila mencintaimu, silahkan bersaing secara terbuka. Bila memang engkau mampu, tak usah berbelit-belit dan banyak rekayasa. Lalu apa dosaku ketika perempuan yang sangat engkau gandrungi itu mengatakan bahwa aku lebih baik dari kamu? Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Hanya saja dengan emosi yang terlukis di wajahnya yang sangat jelas, sambil melempar rokok yang baru dinyalakan dan baru dihisap satu kali. Lalu dia pun pergi menjauh tanpa menoleh. Semula, maksud dan tujuanku bertemu dengan lelaki yang tergila-gila kepadamu itu adalah untuk berdialog dengan baik-baik. Tapi ternyata dia ketakutan. Barangkali kebodohannya terbongkar, sehingga sikapnya yang tidak terkendali dan keamarahannya yang meledak-ledak itu dengan jelas menggambarkan moralitasnya. Aku ingin jujur saja kepadamu, wahai kekasihku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan terhadapmu untuk meyakinkanmu supaya cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Seperti halnya aku juga tidak tahu kebajikan apa yang harus aku lakukan di dunia ini
yang nantinya dapat menghantarkan diriku untuk masuk ke dalam surga. Yang penting bagiku adalah selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa pilih bulu. Ketika aku tidak mampu berbuat kebaikan, setidaknya aku tidak menyakiti siapapun. Aku ingin seperti apa adanya, tanpa kepura-puraan. Dan aku tidak peduli dengan komentar-komentar orang. Omongan-omongan tidak akan pernah selesai, apapun yang aku lakukan. Semua orang bisa menjadi filsuf ketika bercerita tentang kehidupan orang lain. Tetapi ketika mereka bercerita tentang diri mereka sendiri, ternyata tidak ada yang jujur. Akhirnya hanya aku sendiri yang dapat merasakan ketika beban kehidupan yang harus kupikul sudah di atas batas kemampuanku. Kepribadianku menjadi berubah total dan kondisi jiwaku menjadi tidak terkendali tanpa aku sadari. Dan selanjutnya muncul perasaan yang aneh-aneh. Padahal dari sejak dulu, sikapku bersahaja dalam bergaul dengan siapapun. Kubiarkan saja orang-orang yang berburuk sangka kepadaku, sehingga yang demikian aku tidak dikejar-kejar oleh rasa berdosa. Dan kubiarkan saja mereka memikul dosa praduga buruk mereka sendiri. Mungkin yang menyebabkan aku merasa tertekan dengan beban yang berat dalam diriku ini adalah dikarenakan aku terlalu sering berpura-pura tidak mengerti. Pada saat sebenarnya aku sudah paham betul. Atau mungkin juga karena aku sering berpura-pura tertawa terbahak-bahak untuk menunjukkan bahwa aku sedang bahagia. Padahal sesungguhnya aku sedang dirunduk kesedihan. Atau mungkin juga dikarenakan aku sering mengambil sikap diam pada saat aku menghadapi masalah yang sangat genting, di mana aku semestinya angkat bicara. Atau mungkin juga karena aku pengecut, tidak punya keberanian, sehingga aku melarikan diri pada saat aku dituntut harus menyelesaikan berbagai persoalan. Mungkin juga yang menyebabkan kondisi jiwaku semakin memburuk adalah karena aku sudah tidak lagi menjadi prioritas dalam kehidupan, sehingga engkau tidak melihat keberadaan sekalipun aku tegak berdiri di hadapan. Pada suatu hari, di sebuah kafe depan kantor tempat kerjamu, engkau katakan kepadaku, bila engkau ingin membangun keseimbangan jiwa di hatimu secara sempurna, cobalah jangan ada keinginan di dalam hatimu untuk melakukan pembetulan dan pelurusan terhadap dugaan-dugaan buruk orang lain terhadap dirimu. Cobalah engkau hormati siapapun yang telah memberikan penghormatan kepada. Tetapi ketika ada orang yang menghina dirimu, cobalah hormati dirimu sendiri dengan tidak membangun persahabatan dengan orang yang menghina dirimu dalam bentuk apapun. Aku hanya mendengarkan saja apa yang engkau terangkan di hadapanku. Seperti layaknya aku mendengarkan seorang ibu guru. Sekali-sekali
Aku berpura-pura mengangguk sebagai tanda mengerti apa yang engkau ucapkan. Karena aku mendengarkan sangat khusyuk, sehingga engkau lebih bersemangat lagi menasihati diriku. Jangan biarkan jiwamu terpenjara oleh masa lalumu sendiri. Apapun yang terjadi atas dirimu adalah pelajaran hidup, bukan hakikat hidup. Nanti, jeruji-jeruji besi yang memenjarakan dirimu adalah berupa dendam dan kebencian yang selalu berkecamuk dalam dirimu. Selanjutnya, engkau berbicara semakin penuh semangat. Bila engkau ingin mengetahui warna hatiku yang sesungguhnya, adalah bukan apa yang aku katakan dengan mulutku, melainkan apa yang aku lakukan untuk. Aku tetap sebagai pendengar yang budiman, selalu mengangguk apapun yang engkau katakan sebagai tanda setuju. Namun demikian, aku tetap sadar bahwa kehidupan ini bukan sekolah gratis. Sehingga ketika aku sering mengatakan kepadamu, wahai kekasihku, bahwa aku telah mendapat pelajaran penting dari kehidupan ini. Artinya, segala biaya dan resikonya sudah lunasi semua. Aku bukan lelaki yang lemah. Juga aku bukan lelaki yang tidak berdaya untuk membalas dendam kepada siapapun yang pernah menjahati diriku. Melainkan aku lebih memilih untuk memberi maaf kepada siapapun, sekalipun yang bersangkutan tidak pernah menyatakan bersalah. Setelah menyeruput secangkir kopi yang tersedia di atas meja, engkau lanjutkan lagi nasihatmu kepada aku. Terlepas dari penilaian, apakah kau berhasil dalam hidup ini ataukah gagal? Mereka sudah terlanjur bercerita tentang keburukan-keburukanmu. Sehingga untuk itu, aku berharap engkau abaikan saja apapun yang mereka katakan. Jangan kau masukkan ke dalam hati. Walau bagaimanapun, engkau adalah berlian yang berkilau indah. Karena dalam berlian itu, mereka tidak menemukan cacat sedikit pun. Akhirnya, mereka mengeluarkan komentar. Gara-gara kemilau berlian, sehingga mata kami menjadi silau dan berkunang-kunang. Memang benar ya, wahai kekasihku. Aku melihat dengan nyata bahwa ketika aku berkata jujur, banyak orang yang tersinggung, sehingga aku sekarang percaya sekali bahwa diam itu adalah satu bentuk kebijaksanaan yang banyak menyimpan hikmah. Berpikir dewasa itu, wahai kekasihku, bukan persoalan usia, melainkan persoalan otak. Sebab usia tidak lebih hanya merupakan bilangan hari. Dari sejak dahulu juga, aku sudah tegas tidak suka bergaul dengan orang-orang munafik. Sehingga akibatnya harus kutanggung, yaitu tidak banyak orang yang suka kepada aku. Tetapi aku tidak pernah merasa dikucilkan. Bahwa bahkan aku merasa mendapatkan penghormatan. Nanti pada akhirnya, aku akan dapat mengetahui secara pasti siapa teman-temanku yang setia, yaitu ketika aku sedang dalam keadaan susah. Mereka tetap
di samping. Selain itu, hanyalah teman biasa, tidak perlu dirawat. Yang mau datang, silahkan. Dan yang mau pergi, juga silahkan. Aku tetap seperti semula. Tidak akan memaksa siapapun. Sekalipun dia melakukan kesalahan terhadap diriku. Sorry. Kita lanjutkan. Siapapun yang berbuat jahat, maka sesungguhnya dia menjahati dirinya sendiri. Aku merasa kasihan pada orang yang menjahati diriku. Karena dia pasti nanti tidak akan mampu menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Tidak mungkin diriku kugadaikan dengan harga yang murah kepada siapapun. Walau sebesar apapun jasanya atas diriku. Bila memang engkau mencintaiku, wahai kekasihku, aku yakin engkau pasti datang dan menyambut cintaku. Kemudian engkau akan tetap selalu berada di sampingku. Tetapi bila engkau tidak mencintaiku, suatu hari engkau akan mencari-cari alasan untuk pergi meninggalkan diriku. Andaikan nanti engkau mengkhianati diriku, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Percayalah, wahai kekasihku, aku akan tetap tegar mengangkat mukaku, dan tidak mungkin aku akan menundukkan kepalaku. Karena tetap saja, aku yang akan jadi pemenang dalam merawat kesetiaan. Sekitar jam 10 malam, engkau datang ke rumahku sendirian dengan mengendarai sepeda motor berwarna biru. Langsung saja, tanpa basa-basi, engkau menyampaikan maksud dan tujuanmu kepadaku. Bila engkau benar-benar mencintaiku, datanglah malam ini juga ke rumahku. Secara resmi, engkau melamarku. Mumpung malam ini bapakku sudah berubah pikiran. Lelaki yang digadang-gadang untuk menjadi suamiku ternyata terbongkar kepalsuannya. Malam ini juga ya, kataku, tanyaku kurang yakin. Ya, jawabmu tegas sambil mengangguk mantap. Mengapa harus malam ini? Tanyaku penasaran. Pikiran bapakku selalu berubah-ubah. Mumpung sekarang hatinya sedang melunak, jelasmu lebih lanjut. Akhirnya aku terpaksa menuruti keinginan untuk melamarmu malam itu juga. Sesampainya di rumahmu, ternyata gelap gulita, tidak ada lampu yang menyala. Semua pintu terkunci rapat. Tanpa aku sadari, pertanyaan meluncur sendiri dari mulutku. Ini maksudnya apa? Engkau menjawab dengan penuh rasa kesal dan kecewa. Kalau begitu, kita pulang. Kita pulang lagi saja. Malam ini, terpaksa aku menginap di rumahmu. Indramayu, 7 Mei 2023, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Ya, pemirsa, luar biasa sekali pembacaan Gelombang Cinta malam ini. Revina Senjaya dari Bandung. Ini maksudnya apa? Dari sisi kajian suara, Mbak Revina ini sudah 3 kali kalau tidak salah membacakan Gelombang Cinta dengan baik, terutama artikulasinya juga bagus, vibranya juga mantap, ditambah seni pertunjukannya juga masuk, Kang Apkar. Dari sisi lightingnya, background di belakangnya juga masuk. Jadi Mbak Revina sangat
luar biasa membawakan gelombang cinta dengan baik. Ini maksudnya apa? Dan mudah-mudahan tidak bosan selalu kapan-kapan juga bergabung bersama kami membacakan gelombang cinta berikutnya. Ya. Itu dari sisi Mbak Revina. Sedikit Kang Apar tentang isi gelombang cinta. Ya, silakan. Pemirsa, ini saya sebelum ke Profesor Han berkaitan dengan kajian psikologinya, saya akan mencoba membedah naskah ini berkaitan dengan kajian sastra. Ada namanya unsur intrinsik dari sebuah karya sastra yang namanya amanat, pemirsa. Ini amanatnya banyak dan pesan buat kita juga banyak. Buya sering cerita tiap alinea atau bait dalam gelombang cinta ini bisa diceritakan dalam semalam suntuk dan bisa dikembangkan menjadi sebuah naskah drama atau pertunjukan film. Tetapi tidak mungkin malam ini khusus membedah, tidak mungkin. Paling tidak kami ambil garis besarnya atau judul tema besarnya. Di halaman pertama dan kedua itu ini persaingan terbuka seorang lelaki untuk mendapatkan seorang wanita pujaannya. Ada gambaran moralitas di sana. Berikutnya di halaman ketiga ada perbuatan yang baik tidak pandang bulu. Ini ada lagi, semua orang bisa menjadi filosof ketika bercerita tentang orang lain, tetapi sulit ketika menceritakan dirinya dengan jujur. Ini banyak sekali di akhir-akhir zaman ini. Dan saya langsung ke judulnya, ini maksudnya apa? Dalam kajian sastra ini pendekatan induksi, karena tertulis di akhir kalimat bahwa ada pikiran orang tua, bapaknya seorang wanita ini selalu berubah-ubah. Wanita tadi dijodohkan dengan lelaki pilihannya, tetapi sebelum terjadi pernikahan terbongkar di awal kepalsuan dan ketidakbaikan dari calon pasangannya itu. Kesempatan inilah yang diambil baik oleh seorang wanita, tengah malam atau malam hari pukul 10 meluncur ke pasangan, ke lelaki idamannya. Apa yang terjadi? Dialog singkat, mumpung bapakku berubah pikiran, yuk lamar saya malam ini juga. Apa ini? Pokoknya lamar. Apa yang terjadi, pemirsa? Dengan sedikit keraguan lelaki itu bonceng dengan wanita, nyampe di rumahnya, apa yang terjadi? Pintunya terkunci, lampunya gelap. Nah, ini skenario surrealisme Buya Syakur. Penonton, pemirsa, pendengar silakan menyelesaikan sendiri. Dengan kecewa wanita itu, kalau begitu kita pulang lagi saja. Malam ini terpaksa aku menginap di rumahmu. Nah, itu lebih asik daripada nunggu persetujuan orang tua. Sekilas Kang Apar isi tentang gelombang cinta itu. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Tato. Beberapa hal sudah disingkap dengan jelas isi atau makna dari gelombang cinta malam hari ini oleh Pak Tato. Sekarang kita ke pembacanya, Mbak Revina Sanjaya di Bandung. Ini Mbak Revina, kalau boleh saya simpulkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Buya Syakur dalam gelombang cinta ini, melukiskan tentang kehidupan atau kehidupan hubungan seseorang yang penuh ketulusan, yang penuh dengan ketulusan. Kalau Mbak Revina sendiri meresum dari gelombang cinta ini seperti apa? Oke, kalau untuk kali ini menurut saya ya, dari judul juga udah sangat menarik dan membuat saya jadi ingin membaca lebih lagi. Iya. Dimulai dari kalimat pertama yang cukup menyadarkan saya untuk mau bisa mengendalikan keinginan gitu ya. Untuk mengendalikan keinginan dalam diri, soalnya jujur kalau untuk saya gitu ya, itu cukup susah gitu, walaupun memang harus dipelajari terus. Terus ada kalimat yang menurut saya sangat menarik juga, itu aku ingin seperti apa adanya, tanpa pura-pura dan gak usah dengerin omongan orang. Nah itu menurut saya di kehidupan kita sekarang tuh cukup sulit karena orang lebih suka ngomongin kita gitu. Dan itu menurut saya menarik. Oke. Gitu. Mau ditambahkan? Cukup? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Revina. Ke Buya Syakur sekarang. Kalau tadi Mbak Revina juga tadi bercerita tentang kepura-puraan. Di halaman 5 juga ternyata Buya memunculkan diksi dari kalimat itu. Ini tentang kepura-puraan atau menutupi kepura-puraan, Buya. Ini sebuah sikap pengecut atau sebuah alibi pada sikap agar terlihat hebat, Buya, tentang kepura-puraan ini? Iya, ini judul ini apa? Ini maksudnya apa ini? Iya. Sebetulnya saya terinspirasi ya dari anak-anak kita sekarang. Dalam minggu ini ada 5 kasus anak-anak kita ini mau kawin nggak jadi. Iya. Ya, ya nggak usah ceritakan namanya lah.
Jadi masa semacam ini bapaknya punya pilihan sendiri, dianya punya pilihan sendiri. Bapaknya maksa, anaknya maksa. Yang terakhir tuh kemarin saya nasihati, sudah lama sudah tiba-tiba dibatalkan oleh orang tua perempuannya, itu dibatalkan. Dia mau maksa kawin, dia bilang, saya nasihati, sebaiknya jangan memaksakan diri lah, bersabar dulu. Kamu sebagai pacarnya, calonnya lah gitu, yang sering datanglah ke rumah calon mertua, rendahkan hatimu, cium tangannya, ngomong yang baik-baik. Nggak enak kawin tidak mendapatkan restu dari orang tua tuh, bener, sakit sekali. Iya, nggak diaku kan gitu. Iya, sebaiknya ya jangan terburu-buru coba ini. Yang lainnya lagi ya gara-gara karena banyak sekali lah. Ya inilah satu sampel contoh bahwa memang orang tuanya pikiran berubah-ubah, tetap masih ngotot pengen dengan lelaki yang lain. Pernah juga dia berkomunikasi dengan lelaki lain yang calon bapaknya itu. Niatnya berdialog, ternyata akhirnya hanya marah-marah, ya. Rokok yang bernyalakan langsung dibanting, dia pergi. Artinya sulit sekali berkomunikasinya semacam ini. Jadi kita hanya menyajikan satu pengalaman kemanusiaan bahwa semakin kita mendapatkan kebebasan ruangan untuk berbuat, bertindak, berpikir, berekspresi melalui media sosial yang semakin berkembang ini, ternyata dalam hal mendapatkan jodoh ada plus minusnya. Yang dapat jodoh melalui media sosial juga banyak. Nah, silakan klik aja janda muda nanti keluar itu jamu. Ya, betul nggak? Ada lagi apa lagi? Irama janda. Ya, itu banyak sekali contohnya. Channel-channel tentang perjodohan itu juga banyak. Tapi juga penipuan juga dalam perjodohan melalui media sosial juga banyak juga. Dan bahkan sampai orang rumah tangga bisa bercerai hanya karena salah satu pasangannya bermain medsos dengan yang lain. Itu ada plus dan minusnya. Dan itulah yang kita bahas pada hari ini, dan saya berharap nanti Pak Profesor Han bisa menjelaskan lebih luas lagi. Terima kasih, gitu aja. Baik, ini pemirsa, menarik sekali kajian malam ini berkaitan dengan bagaimana perjodohan-perjodohan. Ada memang alanya kita kalau mengingat kisah-kisah Baridin, itu perjodohan antara si kaya dan si miskin. Umumnya laki-laki itu, orang tua khususnya bapak menghendaki anaknya nikah sama orang yang kaya. Tetapi dalam kajian malam ini, kekayaan bukan jaminan kebahagiaan. Itu sekilas Kang Afar. Baik. Ya, kalau tadi kita sudah membahas lebih jauh dari tinjauan sastra ya, di Gelombang Cinta malam ini, sekarang kita akan bergabung dengan Prof. Hans dari Undip Semarang. Ini kita bicara Gelombang Cinta, tapi kemudian dari tinjauan psikologisnya. Baik, kita langsung bergabung dengan beliau. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hans. Selamat malam Kang Akar, Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Amin. Ini kali pertama kita ketemu setelah Idul Fitri ya. Baik, malam hari ini kita tadi baru saja menikmati Gelombang Cinta dengan judul ini ini maksudnya apa? Saya kira saya tidak perlu berlama-lama untuk segera menyilahkan Pak Hans untuk segera membongkar semua sisi psikologi dari Gelombang Cinta ini. Silakan Pak Hans. Baik, saya izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sakur yang sangat saya hormati dan sayangi, dan juga teman-teman Wamima, baik yang ada di studio maupun yang ada di sekarang di pesantren yang nggak di studio lagi. Iya, di Gedung Serbaguna Pak Hans. Baik, ya saya akan masuk ke Gelombang Cinta mungkin untuk malam hari ini yang diberi judul ini maksudnya apa. Mungkin saya perlu sedikit menyoroti kisah yang dimunculkan dalam Gelombang Cinta ini. Jadi ada semacam suasana persaingan antara tokoh sentral dengan pria lain untuk mendapatkan wanita yang diidolakan. Dan ada intrik yang dirasa
nggak sehat di situ. Terlebih lagi wanita ini terang-terangan mengatakan lebih menyukai tokoh sentral dalam gelombang cinta ini. Nah, pria yang lain itu tersulut kemarahannya. Sementara tokoh sentral ini berpikir lebih baik kita bicarakan dan selesaikan baik-baik masalah ini. Tapi pria yang satu itu menghindar dan menggunakan cara-cara memutar yang nggak menyelesaikan masalah. Dia membawa marah. Nah, singkat kata, pria itu belum gentleman. Terus pria ini jadi bingung dengan kondisinya seperti itu. Dia sangat sayang dengan wanita itu. Dan dia mencoba bertahan dengan kondisi itu, tapi rasanya kok daya tahannya ada maksimalnya juga. Dan dia coba memeriksa dirinya sendiri, ada apa. Dan dia mulai sadar bahwa dia sebenarnya ada masalah sejauh ini. Dia sadar bahwa dia banyak berpura-pura, sering menyembunyikan perasaannya, dan dia sering diam, menahan emosinya tanpa mengekspresikannya. Nah, dia pelan-pelan juga melihat dirinya, menilai dirinya sebagai pengecut, dan tidak lagi menghargai dirinya sendiri. Tapi rupanya gadis pujaannya ini tahu juga kondisinya, dan dia memberi nasihat. Saya hitung-hitung ada 4 nasihat di sini. Yang pertama, jangan berusaha meluruskan pandangan orang yang terasa bengkok tentang diri kita. Saat ada yang menghormati, ya hormati juga dia. Saat ada yang menghina kita, hormati diri kita sendiri yang dihina itu sambil mengambil jarak. Nah, salah satu elemen cinta yang disoroti di sini adalah menghormati. Lalu nasihat kedua, masa lalu itu punya kekuatan untuk memenjarakan kita. Nah, kita diminta untuk melihat masa lalu itu bukan sebagai intinya kehidupan, tetapi pelajaran kehidupan. Itu nasihat kedua dari wanita ini. Yang ketiga, kualitas hati itu bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan. Dan yang keempat, setiap orang itu sudah cantik. Dalam gelombang cinta ini, tokoh sentralnya, prianya itu dianggap sudah punya kejujuran, tidak munafik, itu bagus, itu cantik. Karena itu abaikan saja kata-kata orang, komentar jelek dari orang lain itu semestinya justru keluar karena kita punya kecantikan, kita punya keindahan. Nah, kalau saya pikir-pikir benar juga, kalau kita sudah jelek biasanya tidak dikomentari orang. Nah, ketidakjelasan hubungan mereka sampai pada suatu saat menjadi lebih jelas. Suatu malam wanita itu datang, terus meminta segera datang menemui ayah saya untuk dilamar. Sesegera mungkin, karena ayahnya mut-mutan. Mut-mutan itu moodnya gampang geser. Nah, malam ini moodnya lagi pas, tapi mungkin perjalanan waktu ke sana memakan waktu sehingga moodnya bergeser lagi. Sehingga ketika sampai, lampu rumah sudah pada dipadamkan. Lalu wanita pria itu kemudian ngomel mungkin, ya ini maksudnya apa sih begitu ceritanya. Baik, saya masuk ke poin-poin psikologinya. Cukup banyak ini seperti yang dikatakan Kang Tato tadi, bahwa kalau kita masuk ke gelombang cinta ini dibedah, disobek itu rupanya dalam ya. Nah, poin-poin pertama yang saya angkat di sini adalah keinginan itu tidak ada ujungnya. Dia minta dipenuhi, tapi setelah dipenuhi ada permintaan lain yang nyusul, yang menunggu. Jadi sifatnya lagi dan lagi. Keinginan itu dorongan mengejar sesuatu tanpa ujung. Yang kedua, ada ajakan berbuat baik dan tidak menyakiti. Kita diajak berbuat baik pada orang lain, tapi kalau tidak bisa, tolong jangan sakiti orang lain. Yang ketiga, kita seringkali digoyang oleh penilaian orang lain dan komentar orang lain. Komentar itu sebenarnya keluar dari keinginan mereka agar kita menjadi seperti yang mereka mau. Kalau tidak ingin semakin goyang oleh komentar orang lain, kita perlu belajar memupuk keberanian menjadi diri sendiri saja. Menjadi seperti orang lain itu sama dengan hidup dalam kepura-puraan, dan itu pasti bakal meletihkan. Nah, kita ini punya dua wajah.
Wajah yang pertama itu wajah orisinal, dan wajah yang kedua itu wajah sosial. Nah, wajah sosial ini yang seringkali tampil sebagai wajah pura-pura. Nah, di sini kita diminta belajar memasang wajah orisinal ketimbang wajah sosial. Dengan cara itu warna asli kita bisa terpancar. Dalam psikologi itu kita punya istilah kepribadian. Kepribadian itu kalau dicari bahasa Inggrisnya ketemu kata personality. Nah, personality ini kalau dibedah lagi dari kata persona. Persona itu artinya topeng, kepura-puraan. Nah, topeng seperti itu di zaman Yunani dulu digunakan dalam pertunjukan teater atau seni peran di panggung. Nah, dalam panggung kehidupan kita, topeng-topeng itu sering kita pakai untuk menyenangkan orang lain, sementara kita sendiri tersiksa. Ini bisa menjadi penyakit karena dorongan alami kita untuk tumbuh itu dalam versi kita terhambat. Lalu dalam puisi ini juga ditunjukkan dampak psikologis dari kepura-puraan dan tidak menjadi diri sendiri. Dampak itu adalah munculnya kondisi mental yang labil. Ini terlihat dari macam-macam gejala yang kita sebut gejala-gejala aneh. Itu banyak sekali kalau mau diurai, seperti jadi sulit tidur, pikiran menjadi liar sekali, emosi menjadi labil, kita menarik diri dalam pergaulan. Dan yang kelima itu, kalau emosi yang mengganggu itu dibiarkan berlarut-larut, itu akan menjadi gangguan mental. Nah, prosesnya begini. Dunia batin kita ini kalau kita petakan secara umum, kita punya alam sadar, itu sedikit sekali, kecil sekali, dan jauh di bawah sana ada yang namanya alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu wilayah paling luas dan paling dalam. Ada bagian yang sangat tidak bisa kita ketahui lagi di wilayah itu. Nah, alam sadar kita itu kecil. Meski begitu, antara alam sadar dan alam bawah sadar itu ada pembatas. Nah, kalau pembatas itu berfungsi, kita masih bisa sensor-sensor, mana yang keluar, mana yang enggak. Kalau masih bisa disensor-sensor, itu berarti pembatasnya masih berfungsi. Masih bisa buka tutup. Nah, kita masih bisa disebut normal lah, seperti itu. Tapi kalau sampai pembatas itu jebol, karena adanya ledakan energi dari dalam, emosi yang ditahan itu kan membengkak sampai dia punya daya ledak, daya eksplosif. Nah, kalau itu terjadi, dia merusak batas itu dan jebol. Nah, karena itu ketika kita melihat saudara-saudara kita yang sudah mengalami gangguan mental yang berat, mereka sebenarnya itu sudah jebol itu, apanya batasnya itu antara sadar dan bawah sadar, ada ledakan dari dalam. Dan kemudian kita melihat mereka sebagai orang-orang yang kita beri nama aneh, yang kita sebut sebagai abnormal atau apapun istilah-istilah itu. Berikut, kehidupan ini bukan sekolah gratis, artinya sekolah berbayar. Nah, peristiwa hidup yang kita alami itu sebenarnya semua pelajaran yang perlu dibayar. Pertanyaannya bagaimana membayarnya? Kita harus menemukan makna atau hikmah dari pelajaran itu. Itulah bayaran yang kita berikan pada pelajaran kehidupan kita. Terus ada memaafkan. Nah, di sini ditekankan memaafkan lebih baik daripada membalas dendam. Karena apa? Memaafkan itu sebenarnya menguapkan juga emosi-emosi yang tertahan itu. Kita seperti membebaskan diri dari kekangan emosi kita sendiri yang di dalam itu yang rewel. Lalu mendewasakan itu soal otak, bukan usia. Artinya kedewasaan seseorang itu dilihat dari cara berpikirnya, bagaimana dia memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Lalu ada juga pertemanan yang baik itu diwarnai loyalitas atau kesetiaan. Teman yang baik itu ya selalu berbareng dengan kita dalam segala situasi. Saat kita senang dia ada, saat kita susah pun dia ada. Dalam bahasa Inggris itu a friend in need is a friend indeed gitu. Dan yang terakhir mungkin Kang Afkar soal yang dalam psikologi kami itu disebut compassion, atau di Indonesia kan mungkin welas asih. Nah, di sini diungkapkan dengan kalimat cantik sekali. Orang yang berwelas asih atau bercompassion tadi itu bahkan pada orang yang menyakitinya
dia punya rasa kasihan. Nah, ini sulit sekali. Nah, ini cinta level dalam. Ketika orang yang menyakiti kita itu tidak kita benci, tapi kita punya rasa kasihan pada dia. Itu butuh penglihatan yang dalam tentu saja. Saya kira itu, Kang Afkar. Terima kasih. Iya, luar biasa. Poinnya cukup banyak Bu ya. Dari nasihat saja kita bisa tangkap ada 4 poin tentang nasihatnya. Kemudian psikologisnya cukup banyak juga, 13 poin. Tapi saya tertarik dengan 2 yang disampaikan oleh Pak Han itu tentang kehidupan ini bukan sekolah gratis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang welas asih atau compassion. Ini bisa direspon Bu ya. Iya, jadi begini, izinkanlah saya membuat istilah mungkin tidak lazim di dalam psikologi ya, pembatas antara consciousness dan unconsciousness itu kalau saya istilahkan sebagai garis demarkasi, artinya batas sadar dan batas tidak sadar. Memang ada batasnya. Yang dikhawatirkan oleh Profesor Han itu kan jebol batasnya ini. Dan memang dalam negara saja antara Cina dengan India kan ada garis demarkasi yang ditentukan oleh PBB. Ini batasnya, gunung, sungai dan sebagainya. Batas yang bersifat alami atau yang artifisial kita pasang patok antar negara itu. Nah ini kan perbatasan negara kan biasa menjadi sumber persengketaan antara Libya dengan Mesir, Tunisia dengan Aljazair dengan Chad, dan banyak sekali contohnya. Itu perang antara perebut perbatasan antara Cina dengan India juga sering terjadi konflik senjata. Nah, garis demarkasi antara consciousness dan unconsciousness juga sama menjadi perbatasan. Nah, gejala awalnya tidak ujuk-ujuk sekaligus lalu garis demarkasi itu jebol, tapi terlalu banyak penyelundup yang lalu lalang di perbatasan itu. Yang kita sebut masa lalu yang tersimpan dalam memori, yang sudah masuk dalam ruang bawah sadar, itu kadang-kadang mereproduksi sendiri. Kita tidak memanggilnya kok, tapi dia muncul sendiri. Ya, sudah 40 tahun yang lalu. Ya, 40 tahun yang lalu. Ibu saya di Mekah menangis sedih, suaminya meninggal dan mengajak saya pulang. Saya ingin mengantar ibu pulang, tapi kan saya masih kuliah, menghadapi ujian. Itu rasa panik saya waktu itu masih sering muncul di malam hari itu. Tidak saya panggil, tapi dia datang sendiri. Kadang-kadang saya rasa sedang nyetir mobil, sedang merokok, sedang nyetel lagu Celine Dion, kok rasa sedih itu muncul tiba-tiba ingat dulu ibu saya menangis dan sebagainya. Dan mungkin Anda semua akan mengalami banyak peristiwa masa lalu itu. Nah itu kadang-kadang mereproduksi sendiri, nongol sendiri. Ya. Sekarang saya sudah berapa bulan tidak merokok nih? Ada 4 bulan. 4 bulanan. Ya, saya 4 bulan ya yang merokok. Itu masih sering tangan saya meraba kantong cari korek loh. Kadang-kadang dalam tidur, dalam habis makan itu kadang-kadang saya tuh merasa ada sesuatu yang kurang, ya, sesuatu yang kurang sempurna, ada yang hilang. Nah, itu kan sudah jadi memori, sudah lewat 4 bulan, itu masih muncul terus menerus. Nah, inilah makanya ya, kita sendiri sebetulnya jangan sampai memori-memori itu yang mondar-mandir mereproduksi sendiri itu jangan sampai terlalu sering, sebab nanti garis demarkasi bisa lama-lama bisa jadi jebol ini ilmu kita. Nah itulah makanya kita belajar harus menyelesaikan dengan kata begini aja, jangan kau penjarakan dirimu dengan masa lalumu. Ya, dengan dendam, kebencian kepada orang, itu kita seperti di penjara. Kita keluar dari penjara
negara, masuk penjara hati, dan kita akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang itu hanya keluh kesah. Jadi artinya bahwa sesungguhnya pada akhirnya sih bahwa memori-memori atau kenangan-kenangan lama yang tersimpan dalam memorimu itu adalah sebetulnya sampah-sampah yang sudah tidak berguna kok. Spidolnya sudah nggak ada tintanya, kan begitu. Cangkirnya sudah gompel, buku sudah makan rayap, HP sudah nggak nyala. Ngapain disimpan? Rumah kamu saja juga kalau banyak sampah dibuang nggak? Iya, dibuang. Ya kenapa kamu menjaga kebersihan rumah tapi tidak menjaga kebersihan hatimu sendiri? Hatimu adalah rumahmu kok. Dan itu yang kau bawa setiap saat. Ya, hanya satu binatang yang membawa-bawa rumahnya itu, siput. Siput itu setiap hari rumahnya dibawa bekicot ya. Begitu itu setiap hari dibawa-bawa rumahnya. Nah kita juga sama seperti bekicot juga. Ya di hati kita ini rumah kita. Jadi jagalah kebersihannya walau bagaimanapun. Karena kalau tidak kita nanti terpenjara oleh kenangan-kenangan lama yang tersimpan dalam diri kita yang menjadi penderitaan dan kita menjadi hidupnya menjadi tidak nyaman. Itu saja mungkin ini jadi usulan saya, bisa enggak kepada Pak Profesor Han garis pemisah antara consciousness dan unconsciousness kita sebut dengan garis demarkasi. Gitu. Terima kasih. Ya. Ya perlu juga dikabarkan mungkin ini saat ini kan masih dalam penyelesaian buku tentang psikologi tasawuf tuh Bu ya. Kita sedang saling merespon ini dua-duanya. Barangkali Prof Han juga bisa mengabarkan tentang ini psikologi tasawufnya nih. Ya. Sebentar, suaranya belum muncul ini. Ya, insya Allah 2 minggu lagi saya ke sana untuk 2 minggu lagi. Iya, baik. Saya beri judul-judul dulu karena itu naskah mentah. Sedang diberi judul-judul kecil biar cantik nanti. Iya. Ya, jadi kedua tokoh ini Buya Syakur dan Prof Han ini sedang menyusun buku Psikotasawuf. Kalau tadi Pak Han bilang dalam 2 pekan ini beliau akan ke sini untuk menyelesaikan itu. Ini pekerjaan cukup alot juga lumayan. Oh iya. Yang penting ginilah. Iya. Saya dan Prof Han sudah sepakat. Iya. Bahwa kita itu hendaknya dalam hidup ini ada manfaat yang bisa kita berikan kepada kemanusiaan. Yeah. Kepada kemanusiaan. Dengarkan baik-baik. Kemanusiaan itu tidak ada urusan dengan warna kulit. Yeah. Tidak berurusan dengan suku. Tidak berurusan dengan warga negara. Tidak berurusan dengan agama, dengan keyakinan, dengan sekte. Hubungan kemanusiaan yang nanti ya ilmu kita, ilmu saya dan Profesor Han mencipta ilmu baru ini Pak, psikologi tasawuf. Jadi metodologinya psikotasawuf ya psikotasawuf itu metodologi psikologi, materi kajiannya kajian tasawuf. Dan ini untuk umat manusia. Untuk apa? Supaya mereka bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Itu aja kok. Nah, ya usaha kita untuk membuat orang bahagia dengan dirinya sendiri, untuk hadir sebagai dirinya sendiri, ya jangan meniru orang lain. Ini banyak sekali kita kepribadian yang palsu, dia tidak pernah menampilkan kepribadian aslinya kok. Ketika berceramah menirukan gayanya Zainuddin MZ, di mana kepribadianmu? Iya, berpakaian niru Elvis Presley, Cut Bray. Kemudian rambutnya dipotong, ikut Tony Curtis, bercepak begitu. Ya kan begitu. Lalu pakai maskaranya itu yang panjang melentik kayak siapa Syahrini. Di mana kepribadian kamunya? Ini di sini. Nah, inilah saya kira dengan cara kita menyumbangkan satu pengetahuan baru gabungan antara psikologi dan tasawuf, ini insya Allah akan bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Itu saja. Terima kasih. Amin. Ya, dan semoga
buku ini menjadi sebuah kado kholwat kita, Bu ya. Ya, karena dalam dua pekan ini Pak Han sudah berjanji akan menyelesaikannya. Oh, iya. Bener, kita setahun mengerjakan buku ini terasa berat banget. Mudah-mudahan selesai tahun ini. Oh iya, katanya berat ini. Iya. Berat banget. Baik, terima kasih. Pak Tato, ini kita ingin selalu sebenarnya di acara ini, namun karena keterbatasan waktu, jadi kita akan masuk pada sesi terakhir, yakni closing statement. Baik, untuk closing statement yang pertama saya berikan waktu kepada Mbak Revina Sanjaya. Silakan Mbak Revina untuk closing statement. Baik, kalau dari saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih untuk Buya Syakur karena telah membuat karya yang sangat luar biasa yang bisa dinikmati dan syarat maknanya itu. Lalu saya juga mau terima kasih karena udah diberikan kesempatan untuk membacakan karya yang sangat luar biasa, dan juga terima kasih juga untuk Buya karena sudah memberikan cerita-cerita ya, di karyanya tuh diberikan gitu cerita-cerita yang benar-benar deep sih, kalau menurut aku masuknya ke dalam hati gitu. Mungkin kalau dari saya segitu aja, terima kasih. Terima kasih Revina Sanjaya dari Bandung untuk closing statementnya. Dan kemudian closing statement berikutnya dipersilakan ke Pak Hans. Silakan Pak Hans. Baik, terima kasih Kang Afkar. Jadi pengajian kita tadi dan Gelombang Cinta itu sangat terkait erat, karena di awal sekali tadi dalam pengajian Buya memberi definisi bahwa seorang sufi itu hatinya bening, tidak ada sampah-sampah. Dan rupanya kalau ditarik ke dalam psikologi, sampah-sampah itulah yang kemudian mengganggu kita dari dalam. Sudah menumpuk sekian lama, tapi kita kemudian merasa nggak nyaman dengan diri sendiri. Saya kira itu poin konektor penghubung yang saya tangkap hari ini. Saya kira begitu Kang Afkar. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Hans untuk closing statementnya, dan kemudian waktu saya berikan ke Pak Tato untuk closing statement. Terima kasih Kang Afkar, mohon izin Buya, Prof. Han. Pemirsa, saya akan sedikit meramu pertemuan malam ini baik dari kajian kitab maupun Gelombang Cinta. Tadi Pak Kiai Syihab menanyakan seperti apa wali yang disyaratkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau saya mengamati dialog malam ini, Buya pernah punya pilihan mau seperti apa. Beliau mengatakan, aku tidak mau menjadi apa-apa dan tidak punya keinginan apa-apa. Jadi kalau wali itu seperti itu, nggak bakal mau dan tidak pernah mengaku. Nah Pak Kiai Syihab, kalau saya mengaku, wali itu konon katanya selalu rendah diri, dan yang terakhirnya tetap pintunya melalui tahapan-tahapan syariat, taat terhadap syariat. Jadi sebenarnya wali itu Pak Kiai Syihab namanya itu tato, orang yang tawadu dan toat. Tawadu dalam arti rendah hati, toat dalam syariat. Jadi enggak usah jauh-jauh, tato itulah wali gitu. Kalau Buya nggak bakal ngaku, maksudnya wali kelas gitu ya. Berikutnya ada kajian stilistika, pemirsa. Stilistika itu gaya bahasa sastra yang diungkapkan oleh para pengarang untuk mengungkapkan karya-karyanya. Ada dua stilistika yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ada stilistika genetik, ada stilistika deskriptif. Apakah itu deskriptif? Mulai dari morfologisnya, ada sintaksisnya, ada semantiknya, dan seterusnya. Saya cukup membatasi dari stilistika genetik. Itu perpaduan antara cara pandang sastrawan khas secara pribadi. Tadi kan tato, nih saya punya tulisan. Buya juga pernah membuat tulisan Arab, kalau saya tulisan Latin. Ini mohon di zoom kameramen. Ini T4TO. Nah, ada gabungan huruf dan angka, kalau dibaca dengan stilistika genetik menjadi tato, tawadu dan to'at. Ada lagi yang lain pemirsa. Ini mohon maaf, bukan sulap, bukan sihir. Ini ada sebuah nomor plat kendaraan bermotor yang unik. Nih. Kebaliknya, itu stilistika. BH 1512 TT. Tetapi kalau dibaca dengan stilistika genetik mungkin berbeda bacanya. BH isi 2
tete. Wah, bukan saya pemirsa yang ngomong itu di ruangan ini. Ini stilistika bahasa. Dan hari ini di media sosial Bapak Ibu pemirsa paling banyak status WA menggunakan huruf dan angka-angka digabung-gabung. Oleh karena itu nikmati hidup ini sebagaimana layaknya kita di panggung sandiwara. Itu Kang Afar, mohon maaf. Baik. Ya, terima kasih Pak Tato untuk beberapa hal yang sudah disampaikan dalam closing statement malam hari ini. Selanjutnya ke Buya Syakur, silakan untuk closing statement. Iya, saya ingin mengatakan yang kurang dibahas ya. Mengendalikan keinginan-keinginan. Itu kunci bahagiaan. Sebab bagaimanapun, berapapun hartamu, kalau keinginanmu tidak dikendalikan, tidak akan pernah cukup. Ketika Anda punya uang 10 triliun, cukup enggak? Ya. Enggak tahu. Saya nanya, apa keinginanmu? Tidak terbatas mungkin juga. Ya kalau Anda ingin beli Pulau Bali, ya nggak cukup dong. Atau Anda ingin punya istri 4, yang satu istri diberikan istana, ya kan, bikin pabrik semuanya, ya nggak cukup juga. Nah, sejak kapan keinginan itu muncul? Waktu kita lahir, ini psikologi anak-anak, kan belum punya keinginan. Rasa takut saja kan baru muncul tahapan awal, kan dengar suara yang keras, melihat wajah yang asing, itu aja kan baru aja. Ya, cenderung pada jenis lain kan di belakangan kalau sudah masa puber kan. Ya. Nah, keinginan ini sendiri sesungguhnya tidak semulus itu. Kita ingin mengontrol, ya, mengendalikan keinginan, tapi seringkali keinginan itu muncul dipaksa. Siapa yang memaksa? Itulah orang-orang yang tidak bermoral, menawarkan komoditas-komoditas produksi pabriknya melalui iklan-iklan di tengah jalan yang sebesar-besar gajah, melintang di tengah jalan dengan videotron, dengan yang sebesar gajah, dipasang spotlight, ditambah dengan gambar wanita yang cantik-cantik, yang buah dadanya kelihatan. Kita dipaksa untuk melihat. Dari situ lalu kita ingin. Itu kan untuk membangunkan keinginan Anda. Betul. Apakah advertensi periklanan tidak perlu ditertibkan? Yang mengganggu kenyamanan kota. Ada nggak penertibannya undang-undangnya? Belum kan? Belum terpikir kan? Nah kita juga sama. Jadi karena kita melihat sesuatu. Kenapa engkau ketika kondangan di teman miskin kok pakai perhiasan emas, gelang keroncong sampai 1 kilan, kalungnya seperti rantai, ya kan, emas berlian 24 karat, kondangan sama teman miskin, di sana banyak orang miskin, melihat kamu pakai yang mewah, banyak yang nangis kok, banyak yang nangis. Percaya nggak? Ya mereka juga ingin pakai semacam itu. Jadi jangan sok ngiming-ngimingin orang kan gitu. Iya. Iya. Sampai sorga pun itu mengiming-iming juga supaya kamu kepengen masuk sorga. Ketika sesuatu kelezatan yang kau inginkan dalam ketetapan agama dilarang, supaya engkau bisa meninggalkan kelezatan yang kau inginkan di dunia, engkau diiming-iming dengan kelezatan di sorga kok. Betul. Sadar nggak? Bagi orang-orang yang pemabuk minuman keras dan itu ternyata dilarang, supaya mereka teguh hatinya meninggalkan alkohol, meninggalkan minuman keras, dijanjikan di alam Al-Quran bahwa di surga juga banyak arak kok. Anak yang suka melacur, yang suka cari cewek di setiap saat tempat, dilarang oleh Tuhan, jangan melacur berzina. Nanti kusiapkan bidadari yang cantik-cantik. Kenapa demikian? Supaya kamu mampu untuk meninggalkan larangan itu.
Ini psikologi semacam itu. Nah makanya jadi itu tidak mudah mengelola ya, merawat keinginan semacam itu. Ya, berawal dari melihat dulu, lalu muncul keinginan. Semua orang berbuat apapun itu didorong oleh keinginan. Jadi yang muncul keinginan dulu, bukan perbuatan dulu. Makanya innama amruhu idza aroda, ketika berkeinginan. Baru kun fayakun, baru Allah menetapkan terjadi sesuatu. Jadi yang pertama adalah keinginan tuh sejak awal mesti dikontrol. Satu, supaya hidup kita ini murah meriah, nyaman dan enak dijalani, cobalah keinginan itu satu ya dibatasi. Dua, berdasarkan skala prioritas dan standarnya standar yang paling minim supaya nyaman, standar paling rendah. Saya ulang lagi, perlu kawin nggak? Perlu. Jadi yang kita inginkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau ingin terlalu banyak, yang kita butuhkan aja. Perlu kawin nggak? Iya, perlu. Seperti siapa perempuannya yang kau inginkan? Standar yang paling rendah, yang penting asal Wadon. perempuan, kan murah meriah. Rumah perlu nggak? Perlu. Yang penting nggak bocor. Murah nggak? Murah. Iya. Makan perlu nggak? Perlu. Yang penting kenyang. Selesai. Sesungguhnya yang membuat kita jadi mahal itu adalah keinginan kita, bukan keingin kenyang, tapi ingin penghargaan. Ini yang terselip di dalam keinginan kita. Ingin dibilang hebat, ingin dibilang kaya, ingin dibilang dermawan dan sebagainya. Anda lapar, ya kan? Ya. Berapa kau habiskan? Ternyata 1,5 juta. Di mana kau makan? Di hotel Mandarin yang taplaknya pakai taplak putih. Setiap mangkok ada lilin yang menyala, selalu hangat. Ruangannya remang-remang dengan lagu-lagu yang slow, dan yang menyajikan adalah pelayan yang cantik-cantik. Harga satu mangkok soto itu 250.000 rupiah semangkok. Padahal Anda turun nyebrang Bundaran HI, sebelah HI ada jalan kebun kacang, ada orang jual soto juga, itu 15.000 semangkok. Airnya sama, garamnya sama, keduanya sama kok. Kenapa Anda makan di hotel Mandarin? Karena Anda ingin dihormati. Jadi akhirnya ternyata yang paling mahal itu adalah keinginan untuk dihormati. Terima kasih. Luar biasa. Ingin hidup bahagia atau ingin hidup kita bahagia, nyaman dan juga murah meriah, kendalikan keinginan, itu kuncinya. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Revina Sanjayang dari Bandung, kemudian Pak Han juga terima kasih, Pak Tato, dan tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA dan teman-teman yang saat ini sudah di virtual namun mohon maaf belum terfasilitasi untuk bisa bergabung malam hari ini. Saya informasikan bahwa saat ini Pondok Pesantren Jaran Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan untuk cara pendaftarannya, Sobat Hima TV bisa datang langsung di Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Jaran Pinggan atau bisa daftar secara online, dan untuk link pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar YouTube. Baik, demikian kebersamaan kita hari ini pada kajian Kitab At-Qorobani pada kesempatan Ahad 7 Mei 2023, dan akhirnya saya Afkar Dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.